Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mas Adong. Jadi malam hari ini ya, untuk teman-teman selamat pagi, selamat siang, selamat petang, selamat malam ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya, dimana masalah yang namanya asam lambung. Ternyata dari sekian banyak video ya, ternyata video mengenai asam lambung itu ternyata banyak juga ya. Berarti teman-teman yang terkena asam lambung itu banyak di Indonesia ya, bukan cuma saya ya. Nah, eh, kita kembali ke 2017 ya, 2017 2016 kira-kira 16 terakhir, dimana saya itu kena asam lambung the first time gitu. Jadi kalau asam lambung itu biasanya mungkin teman-teman di sini ngerasain ya, rasanya kayak ingin pingsan ya. Pikiran itu terpenjara ya di suatu titik gitu ya. Seperti kalau di mall kita takut ya, takut nanti kita pingsan gitu, ataupun yang hal-hal yang tak perlu ya, tak perlu kita pikirkan gitu ya. Nah, takut, pokoknya banyak ya, ketakutan ataupun kecemasan ya, gara-gara si lambung ini rusak gitu ya. Nah, makanya takut mati gitu ya, pokoknya banyak banget, keringetan, pokoknya itu serem bener ya. Kalau orang yang nggak uh, cuman sakit mah biasa, ataupun sakit perut, ataupun orang yang ngelihat kita sebagai user ya, sebagai yang kena asam lambung itu terlihat konyol memang, tapi coba rasain, nggak enak bener, lebih baik sakit gigi daripada asam lambung gitu. Nah, pertama-tama ya teman-teman, bagaimana saya sembuh ya, full full tanpa tanpa dokter gitu ya. Jadi kalau saya sembuh itu 2018-an ya, 18-an 2018 bulan Juni kalau nggak salah ya. eh menurut saya asam lambung itu orang yang sering memikirkan hal-hal yang bukan seharusnya difikirkan gitu ya. Katakanlah mereka itu lagi depresi ya, depresi ataupun banyak mikirin hal-hal, katakanlah stres gitu ya. Makanya obat asam lambung itu selain dari herbal, yang paling penting adalah pikiran ya. Karena pikiran itu mempengaruhi tubuh, gerak kita mempengaruhi tubuh ya. Nah, tubuh mempengaruhi pikiran mempengaruhi tubuh kita. Kalau pikiran kita jelek, kusut ya, kita juga nggak mood, hilang mood untuk melakukan hal-hal yang menurut kita produktif gitu. Coba teman-teman ya, saya pernah belajar ilmu NLP ya. NLP NLP itu adalah neuron programming neuron linguistic program kalau nggak salah ya. Nah, jadi di NLP itu kita belajar yang namanya bagaimana anchor ya. Ketika kita memikirkan sesuatu yang jelek, katakanlah saya pernah menonton di videonya Pak Tung kalau nggak salah ya, Pak Tung, dimana coba ya teman-teman gini, coba pejamkan mata teman-teman ya, pejamkan mata teman-teman, bayangkan Anda sedang melihat gajah. Pejamkan mata teman-teman, bayangkan Anda sedang melihat gajah. 1, 2, 3. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
teman-teman mikirin gajah tersebut dengan bodinya yang besar gitu, dengan hidungnya yang panjang. Nah, katakanlah teman-teman memikirkan hal yang buruk di mana pikiran Anda memikirkan hal yang buruk. Apa aja pokoknya, pingsan di tengah keramaian. Yang hal-hal yang nggak ya menurut saya nggak bakal terjadi gitu. Ada ilmu yang namanya law of attraction, yang namanya hukum tarik menarik ya teman-teman ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang akan kita dapatkan atau hasilkan. So, kembali ke NLP tadi ya. Udah teman-teman, bayangin yang baik-baik aja. Jadi kita kalau bangun pagi itu kita happy ya. Kita happy, ceria gitu. Nah, untuk proses penyembuhan ya teman-teman ya. Untuk proses penyembuhan itu saya sarankan jangan ngopi dulu. Ngopi, susu gitu. Soalnya apabila Anda belum menguasai teknik asam lambung ini ya, cuma sekedar lihat YouTube tapi belum 100% bisa mengimplementasikan ilmu ini, percuma aja gitu. Jadi biarkan lambung teman-teman itu normal kembali. Jangan biarkan goresan luka di lambung atau klep di lambung teman-teman itu tambah parah ya dengan ngopi, makan makanan tepung gitu. Coba hindari dulu tepung-tepungan ya. Tepung-tepungan. Kalau susu sih, kalau saya menurut saya susu itu lebih dari kopi gitu ya. Malah meningkatkan asam lambung ya kalau saya, tapi nggak tahu kalau teman-teman gitu. Kopi gula ya, gula tuh di nasi juga ada gula gitu, tapi nggak juga kalau nasi, bisa masih nggak terlalu memicu. Yang memicu itu adalah kafein, kopi, stres. Makanan dulu ya, kopi, susu, minyak, kopi, susu, minyak, tepung. Nah itu menurut saya ya, menurut saya begitu. Intinya pikiran terus makanan, terus kalau mau sembuh olahraga ya, olahraga. Kalau udah sembuh kalau udah sembuh kayak saya, kalau saya sekarang masih ngopi, masih ngerokok, alhamdulillah ya. Tapi doain teman-teman saya bisa berhenti ya ngopi sama ngerokok. Nah, jadi itu ya teman-teman, cerita kita. Ada satu tambahan lagi ya, dimana teman-teman kalau yang kenanya asam lambung ya, teman-teman bisa banget buka videonya Dr. Zaidul Akbar ya kalau nggak salah, dimana dia menjelaskan secara enak gitu. Jadi kita memakan resep-resep yang ada di bumi gitu, katakanlah rimpang ya, pokoknya bukan medis gitu ya. Nah, seperti saya kemarin tuh juga sempat minum rimpang, minum ya, kalau saya buat tempe ya, makan tempe mentah campur madu campur kurma. Itu rasanya plong banget teman-teman, pagi-pagi. Nah, jangan makan dulu, itu udah sarapan yang bagus banget, ditambah kurma, madu, kurma, apa lagi mah tadi tuh mah aku makan sering tuh, tempe, madu, kurma, tempe, ya itulah kira-kira cuma 3 komponen, madu, kurma, tempe gitu. Simple,
Kalau kurmanya saya biasanya pakai kurma ajwa ya teman-teman. Kurma ajwa, beli di Shopee. Nah, bagi teman-teman yang masih mengalami asam lambung atau penyakit GERD, percayalah, suatu saat teman-teman bisa sembuh. Like me, sama seperti saya. Saya dulu tuh mungkin lebih parah ya dari teman-teman. Saya mengalami sakit GERD itu 2 sampai 3 tahun, dimana setiap hari saya memikirkan hal-hal yang tidak semestinya saya pikirkan, ya. Semestinya saya nggak pikirkan. Ya kalau sekarang sih saya lebih happy, lebih enjoy. Dimana juga kemarin tuh saya sempat membuka usaha laundry ya, usaha laundry dimana ada beberapa cabang di kota Palembang dan menangani corporate terkenal, perhotelan sama kos-kosan gitu. Jadi saya kemarin sempat stres gitu memikirkan data-datanya, bikin sendiri kan, nyatet sendiri ya, pokoknya sampai nganter pun saya ngecekin sendiri. Mengapa demikian? Ya mungkin karena dulu saya mungkin merasa kurang percaya ya sama orang, tapi untuk sekarang saya udah percaya gitu. Jadi waktu akan mengajarkan kita untuk sebuah proses mencari ilmu gitu. Teman-teman juga di sini dapat ilmu yang namanya ilmu pengobatan asam lambung dengan alami gitu. Itu sharing dari saya teman-teman. Satu lagi tips dari saya, ya, ini adalah tips yang mungkin paling konyol ya. Jadi kalau teman-teman terkena asam lambung ya, jangan sekali-sekali teman buka Google, penyakit asam lambung bisa mengakibatkan bla 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 bla. Apa aku terkena penyakit asam lambung berbahaya atau tidak, gitu. Jangan sekali-sekali ya. Ketika Anda memikirkan satu titik, apalagi satu titik yang jelek, negatif, maka lambung kita ini ngerasa semakin parah sampai ke leher sini ya, ke leher sini, sendawa terus, itu asam lambung. Apalagi sampai teman-teman pasti mungkin di sini ada juga yang sama seperti saya ya, sampai ke dokter itu udah berulang-ulang kali ya, sampai istri saya ngomel kemarin. Terakhir kali saya ke dokter itu kalau nggak salah 2000 berapa? Ke dokter PD 2019. Bukanlah 2018 ya, 2018an ya, akhir ya. Nah jadi asam lambung itu waktu saya belum bertemu dokter, ketika saya nunggu keringetan saya, malah ya teman-teman, malah pakai minyak kayu putih ini terasa pedas sekali. Jadi saya memikirkan hal-hal yang gak penting banget ketika datang ke dokter tersebut. Tapi yang magicnya ketika saya sudah dikasih obat, padahal belum minum obat. Ketika saya kan nyetir, waktu asam lambung saya nyetir. Saya datang nunggu dengan perasaan yang tidak tenang, keringetan, pakai minyak kayu putih, perasaan panas bener itu gitu. Nah ketika balik, ketika bilang sama dokter bahwasanya saya terkena asam lambung, dikasih obat, sudah saya bayar ke apotek. Terus memang perasaan itu sangat lega. Pas di rumah kok hilang gitu asam lambungnya, magic, padahal belum minum pil tersebut gitu. Wah, gimana gitu ya. Ya begitulah pikiran ya teman-teman, pikiran. Makanya teman-teman yang masih terkena GERD atau asam lambung, anxiety,
Saya sarankan untuk teman-teman belajar mengontrol diri. Yang paling utama adalah mengontrol pikiran, ya. Saya punya buku untuk teman-teman untuk eh, untuk membaca-baca bagaimana law of attraction, hukum tarik menarik, ya. Teman-teman bisa beli sendiri di Secret gitu, ya, di Shopee. Dan belajar tentang NLP, program pikiran gitu. Ya, agak ngawur sih perbincangan kita malam kali ini. Mungkin saya akan akhiri. Buat teman-teman yang masih, ya, yang masih terkena asam lambung, saya doain, saya pasti yakin anda pasti bisa sembuh sama seperti saya. Oke, saya tahu, ya, bener-bener tahu bahwasanya asam lambung itu nggak enak bener. Setiap malam cemas mikirin hal-hal yang nggak perlu dipikirin gitu. Tapi percayalah, anda pasti sembuh dengan sendirinya, ya, dan bisa menjalani kehidupan normal selayaknya gitu. Nah, mungkin itu saja teman-teman, bincang-bincang kita malam hari ini. Sebenarnya saya nggak ingin bikin video, tapi ketika saya lihat komen di YouTube kemarin, saya kan udah lama nggak bikin YouTube, bikin video lagi. Ada satu bisnis yang lain, ya gitu. Tapi kelihatannya banyak dari teman-teman yang ingin bertanya gitu. Nah, makanya saya bikin video ini. Dan video ini tanpa skrip sama sekali, tanpa jadwal, tanpa pokoknya ngelantur gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting ini adalah sebuah ilmu, ya, sebuah ilmu ataupun sharing ke teman-teman, sahabat Mas Adong gitu. Nah, saya juga lagi bekam, ya teman-teman. Lagi bekam, enjoy. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman. Bye bye.